baru Gina ya. Iya, pokoknya nomor 1 Budi. Iya, baru nomor 2 Gina. Gak apa-apa lah, nomor 1. Udah udah mulai ternyata ya. Kita kasihkan ngobrol gitu ya. Sampai udah on cam rupanya. Iya, gak terasa, ini udah hari Senin aja ya. Udah kita udah melewati hari Sabtu, hari Minggu, udah melewati weekend gitu ya. Iya benar sekali, gini kita sapa dulu pemirsa dong Gina ya. Kita Halo selamat pagi pemirsa, luar biasa. Gak terasa ketemu lagi bareng kita ya, bareng saya Muhammad Budi SR. Dan saya Gina Febriona tentunya. Dalam programnya sangat ditunggu oleh pemirsa ini setiap Senin sampai dengan Jumat, di mana lagi kalau bukan di Kopi Pagi. Waduh, gimana nih hari weekendnya, seru? Alhamdulillah seru banget dong. Gina kemana ini weekend? Biasalah kalau misalnya weekend pasti itu jalan-jalan ya bareng keluarga, ke mall. Oh ke mall. Makan, main-main Sama gitu ya. anak gitu ya Iya, Gina ya. belanja-belanja, shopping-shopping. Belanja-belanja, wih keren banget. Kamu loh, kemana? Gina. Aku di rumah aja lah Gina. Kerja habis itu. Oh iya, biasa masih muda gitu ya? Iya masih Pokoknya kalau muda. Soalnya kerja- biaya nikah mahal, jadi iya, kerja iya. terus. Pokoknya semangat lah ya. Iya. Setiap hari Gina. nggak ada liburnya ya, Nggak ada kerja terus liburnya, ya. Alhamdulillah. Jadi pulang cuma untuk tidur doang. Gitu ya. Oke, Gina, tapi ngomongin masalah liburan ini ya Gina ya. Nah, pernah nggak sih Gina kayak kepikiran liburan kayak ke hutan gitu, ngecamp gitu kan. Lagi viral itu komunitas-komunitas ya kan, buat ngecamp, bermalam di hutan gitu kayaknya seru ya Gina ya. Seru sih, ya tapi aku belum pernah sih karena kayak takut gitu ya, banyak binatang buas gitu. Terus di sana nggak ada makanan siap saji misalnya. Ya ampun Gina, yang namanya di hutan ya banyak binatang buas lah. Kalau banyak makanan saji, tas bermerek itu orang udah pada pindah ke hutan. Kamu suka ngecamp, pernah Iya, nggak gitu? aku suka ngecamp kayak gitu kan, kayak ngumpul sama teman-teman. Kayak pagi-pagi tuh kayak buka tenda bisa menghirup udara segar. Enak banget gitu loh Gina, makanya harus cobain Gina. Melihat sinar matahari gitu ya, kayaknya enak ya. Banyak ini ya, banyak apa namanya tumbuhan, banyak Benar, hewan, banyak kita- flora, fauna juga ya. Bener, kita bisa ngelihat beragam flora dan fauna juga. Pokoknya keren sih. Faunanya nggak usah ke sana ya, Oh, tapi kena lagi. Oke, Gina tahu nggak sih kalau misalkan tema kita ini tentang apa sama bintang tamu Apa kita? tema kita? Tema kita itu tentang hutan kali ini. Dan bintang tamu kita adalah orang-orang para pecinta hutan beserta dengan isinya. Ada flora, ada fauna. Udah Bud, masih pagi ya. Masih pagi. Masih pagi. Noe masih pagi, sabar ya Noe Iya, ya. nggak marah kan Noe kan? Kan biasa sih kayak gitu Noe. Iya, sih iya. ya. Iya. Oke, berarti hari ini kita akan bahas tentang hutan, tentang lingkungan Benar pastinya. sekali. Dan kita akan menghadirkan bintang tamu, pokoknya sosok-sosok yang luar biasa yang sudah banyak kontribusinya untuk hutan. Benar sekali. Oh, Dan aku nggak sabar nih mau iya, lihat. dan kali ini bintang tamu kita itu spesial ya. Bukan dari warga Indonesia. Jadi salah satu ya? bule yang datang jauh-jauh dan sudah berada di Indonesia ini cukup lama. Oh, berarti kita harus speak English dong. Iya dong. Oke, oke. Siapkan ya. Tenang, kita kan punya Oh, penerjemah. ada translator di sini ya. Tenang ya. Karena Noe selain bisa nyanyi, bisa menjadi penerjemah juga ya, translator ya. Oke, kalau gitu kita harus semangat dong ya. Boleh sama-sama panggilin namanya nih. Wah, unik nih namanya unik ya. ya, kan? Langsung aja pemirsa, kita panggil bintang tamu kita hari ini adalah Zbinek Harabek. Hai, good morning. Hi, good morning. How are you? Thank you. Oke, boleh di tengah? Bilangin dong Gina, kalau di tengah gimana bilangnya? You can apa ya? Kita panggil. Oke, kita panggil aja langsung translator ya. Noe, sini Noe, Noe. Translator kita. Gimana nih Noe? Sini. Aku ajak dia kalau nggak diajak nggak mau ya. Kan tahu Sini, kenapa sini, aku nggak sini. masuk gara-gara ini bintang tamunya. Kenapa kalian tarik aku? Kami tahu loh Noe, kok kan sering nyanyi lagu bahasa Inggris gitu kan, bahasa-bahasa luar negeri. Ya itulah gunanya kami ngajak kau. Pasti Noe bisa nih. Karena Iya udah. Kalian mau bilang apa? kenalan Kenalan dulu coba Gini kenalan. caranya. Iya. Oke. Kenalan tuh. Iya. Hello Mister, what is your name? Hi, my name is Binyek. Huh? And your? My name is Muhammad Nur Darmansyah. Oh Okay, iya. nice to Bin meet you. Supardi. Sah. Loh, kok jadi kesang? Kamu mau ngapain? Kamu mau akad nikah? Orang. Kalau tahu dapat anaknya pasti cantik kali ini gue. Oke. Tanyain lagi. Tanya ya. yang lain Kenapa lah. kamu Dulu. datang ke Indonesia? Iya, kenapa? Why do you want to live in Indonesia? Oh, Oh yes.
Benernya itu Why I want to glamournya. live in Indonesia? Yeah, Yes. because I have very nice nature. Wow, kenapa nggak tinggal di Tembung? Di Tembung banyak nature juga. Wah, banyak rujak kulak. Rujak Rujak, kulak, iya. ya, rujak Rujak simpang, apa? Simpang chemistry. Simpang jodoh gimana? Udah lah, aku mau ngomong apa lagi? Aku nggak tahu. Nanti aku Oke. salah-salah ngomong. Hobi. Hobi. Bang, hobi apa? What is your hobbies gitu, What Pak? is your hobby? My hobby is my job. My job. Ngejob. Lah, kalau itu pun awak suka ngejob, jawabannya tahap apa ini? Yang satu ini. Kalau ngejob itu pasti dapat money, Bisa bahasa money. Indonesia nggak? Tanya. Hah? Bisa bahasa Indonesia. Aduh, Coba yang lain dulu, yang lain Can dulu you lah. speak Coba, bahasa? coba. Yang lain bahasa yang lain coba. will you marry me? Aku yang tahu tuh, Budi. Kenapa ngomongin yang itu? Bukan, Mas, kau tahu kan Budi, masalahnya kalau kita tuh lagi ngejob, pasti tuh yang ada tuh kayak misalnya kita cuman bahasa Inggrisnya tuh yang paling sering kita dengar, will you marry me? Ya gitu. Nah, ya masa mau sama mister kayak gitu? Oh iya, Itu kalau sama cewek baru. Oh iya. Kayak gitu nah. Aku bisa bahasa coba Thailand, ini Bud. aku nanya ya, Iya, coba ini coba gantian kau aku ini. yang nanya ya Coba kan. kau ini. Oke. Abang udah lama tinggal di Indonesia, Bang? Ya sudah selama berapa? Bisa. Gitu nanyanya. Lama-lama abang ngeselin ya, Bang? Jangan Noe, jangan Noe. Oke, tepuk tangan dong buat Mister Binge. Oke, silakan boleh duduk Terima kasih. dulu ya. Iya, udah ya Noe ya. Walau bang bisanya abang lupa bahasa Indonesia. Kamu belum tanya. Oh iya, kan nggak nanya katanya. Iya, makanya nanya dulu bisa nggak bahasa Heeh. Indonesia? Coba tanya dulu bahasa Thank you, sir. Indonesia. I come back from Indonesia. Thank you. Oke, bye-bye. Oke, pemirsa. Oke, selamat luar datang biasa. Binge di Thank Kopi you. Pagi. Ini luar biasa sekali ya Gina ya. Yes. Kita menjadi apa ya, suatu kebanggaan ya bisa langsung dihadiri oleh Binge ya. Oke, Binge seperti biasa di Kopi Pagi itu ada kopi. Binge suka kopi? Oh, suka sekali. Oh, suka sekali. Bang Fahri pokoknya harus buatkan kopi yang paling enak di sini ya. Oke, nah ini Kopi apa ada di sini? Hah? Kopi ada abang di sini. Kopi apa? Kopi apa? Americano. Oke, sip. Do you like Oke. Americano? Yang lain nih coffee? karena beliau dari Czech Republic, ada nggak kopi Czech Republic gitu? Nggak ada ya. Jangan dari Amerika. Oke. Tapi pokoknya kopinya ini enak. Oke, pas. Enak. Good. Hai Bang Fahri. Bang Fahri, di serve pakai bahasa Inggris juga. Iya. Coba. Ngomong lah Bang Do you Fahri. know- do you know Kan dari English SD language? sampai SMA belajar bahasa Inggris Bang Fahri. Oh, pakai gula. Noe, akhirnya ngombe. Itu ya perpaduan. Kombinasi Inggris Jawa itu. Oke, Oke, please. silakan Binye diminum. Thank you. Silakan. Terima kasih. Aduh. Kita minum dulu ya. Pagi-pagi tuh enaknya ngopi ya memang ya. Nah pemirsa juga silakan ya yang hari ini lagi nonton kita ya dimanapun Anda berada, di kantor, di rumah. Boleh diambil kopinya sambil menikmati perbincangan kita pada hari ini tentunya. Oke. Nah, dan juga kami ingin menyapa seluruh pemirsa ya. Ini luar biasa sekali bintang tamu kita karena Binye ini adalah salah satu kewarganegaraan dari Czech Republic yang mendedikasikan dirinya untuk tinggal di Indonesia ya. Kurang lebih sudah berapa lama Binye? Udah 7 tahun lebih. 7 tahun lebih. Nah sekarang bertempat tinggal di Langkat. Langkat, Batu Katak. Oke, Batu Katan. Oh, Batu apa? Batu Katak. Batu Katak. Iya. Oke. Nah, jadi tema kita hari ini adalah apa kabar hutan kita. Jadi kita akan bahas tentang hutan kita, pemirsa. Mungkin pemirsa juga sekarang sedikit kurang peduli sama hutan ataupun banyak anak-anak muda juga sih yang memang peduli juga akan hutan kita. Jadi Tapi hari aku ini kita cemburu akan loh, bahas. Gina, sama hutan. Kenapa? Soalnya hutan dia aja ditanyain apa kabar, tapi aku nggak pernah ditanyain apa kabar. Apa gitu sama kabar doi. Budi? Oke, baik Gina, baik. Baik. Nah kita juga pengen tanya nih apa kabar hutan kita sekarang gitu ya. Nah, oke. Nah tapi aku mau tanya dulu nih Yang Binyak, kamu abang datang, aku manggilnya abang ya, boleh ya? Kalau Tapi di luar negeri Medan itu panggil nama, abang. Kalau di luar negeri panggil nama itu biasa ya kan. Iya. Tapi kalau di Medan kita panggilannya abang gitu ya. Binyak berarti datang 7 tahun yang lalu. Ya.
kesini itu memang karena liburan atau ngapain? Oh, pertama kali 2015 sama relawan untuk jaga lingkungan. Oh, memang Tapi khusus ya? khusus, cuman selama 2 minggu saya tinggal di sini 2 minggu. sama relawan. Oh, sempat balik dulu ke Baru negara. balik ke sana, jual semua barang apa yang saya punya di negara saya, Yes. di Jerman, kembali lagi ke sini untuk tinggal. Oke, nah menarik sekali nih. 2 minggu tinggal di Indonesia itu di mana tepatnya? Batu Katak. Di Batu Batu Katak. Oke, dan kemudian balik lagi ke Czech Republic, kemudian menjual aset yang ada di sana untuk bisa kembali lagi kemari menetap di sini gitu ya. Apa yang melatar belakangi daripada Binya ini untuk menjual asetnya di sana dan kembali lagi ke Batu Katak ya gitu? Kenapa kamu suka kembali Kalau lagi? kamu tanya segini, sampai hari ini saya tidak tahu membalas itu. Oh, saking cintanya begitu Seperti ya? tangkap pakai cinta, tangkap pakai rasa. Rasanya dari tempat. Oke, berarti Waktu memang selama 2 minggu itu benar-benar takjub dengan keindahan nih, hutan yang ada di Batu Katak ya, di Kabupaten Langkat. Sehingga pengen balik lagi ke Maris dan menjual aset yang ada di Czech Republic gitu Gina. Keren banget lo Gina. Berarti rasa cinta terhadap lingkungan itu sendiri, daerah Batu Katak. Seperti ya rasanya rumah ya, atau di dalam hati saya ada senang sekali di sini. Kenapa saya tidak tinggal di tempat di mana saya suka? Apa yang membuat kamu suka di Batu Katak? Sama abang sudah bilang, kalau waktu kamu bangun ada rasa segar, itu udara, Ya. ada yang semua hijau flora di mana-mana, wangi, dan ya ada rasanya di dalam hati kita yang di mana kita senang, di mana tidak, dan di Batu Katak saya senang sekali. Dan tidak ada yang saya bisa bicara pakai logika ya, memang pakai rasa. Semuanya pakai rasa Gina. Waduh. Nah, kemudian apa sih? Saya nanyanya jadi Iya, ini jadi ya. memang rasa cinta terhadap hutan dan memang kembali ke alam ya, memang benar-benar kembali ke alam. Tapi waktu dulu kamu Binyak ya, Binyak waktu tahun 2015, 2 minggu di Batu Katak. Ya. Apa yang kamu lakukan Oh, di sana? di situ saya ikut program yang kita ada dengan yayasan. Ya, Dan waktu itu saya bantu selama 2 minggu dan kita masuk ke hutan di apa yang punya di Batu Katak. ya. Ya, lihat bagaimana orang buat di sana, bagaimana dia jaga hutan, dan saya lihat, oh itu yang programnya bagus, ada make sense ya, Ya. make sense for me. Dan ya itu kenapa Yeah, you can answer in English. bisa juga. Yeah. Oke. Oke. Dan jadi Binyak selama 7 tahun ya, Ya. almost 7 year kamu di Batu Katak, belum pernah kembali lagi ke negara kamu. Kembali sekali, Sekali. 5,5 tahun lalu. Oke. Izin Binya, pemirsa yang ada di rumah ini cemburu. Soalnya Binya natap Gina mulu. Pemirsa yang ada di rumah itu pengen juga ditatap sama Boleh. Binya. Oke, jadi Binya izin ya sembari ngobrol sama Gina juga menatap pemirsa yang ada di rumah ya Binya ya. Oke. Yeah, if you're talking, you can face the camera. Oke. Oke, silakan Gina lanjut. Lanjut ya. Kamu dong yang nanya ya. Mau nanya apa? Aku bingung mau nanya Nah, apa. biasanya juga Noah itu punya banyak pertanyaan. Nah, Noah siapin dulu dalam bahasa Inggris. Siapin dulu dalam bahasa Inggris. Ya, oke? Iya nanti ditanya. Oke. Oke, Apa perbedaan hutan di negara kamu dengan di Indonesia? oh banyak, jauh beda. Oke. Apa Jauh aja? beda. Hutan tropis atau hutan di Eropa Ya. jauh beda. Di hutan Eropa ada cuma pinus ya banyak jenis. Tidak ada banyak biodiversitas Ya. di sana. Tidak ada banyak binatang, tidak banyak flora fauna, dan dingin. Di sini stabil, panas. Di sini stabil, Pak. Ada panasnya, ada sejuknya. Di sana Sejuk. kebanyakan pinus berarti. Ya, dan beda-beda, jauh beda. Tidak ada sama binatang sama di Indonesia, tidak banyak gitu. Binatang apa yang nggak ada di sana? Yang Oh, tidak ada Yang di begitu sana? datang langsung Itu menakjubkan. jutaan spesies ya. Ya. Tapi
Saya bicara apa yang punya di Eropa. Ada yang rusa, satu jenis. Ada yang beruang, ada yang kelinci. Iya, kelinci. Ya, seperti itu. Tapi mamalia cuma sedikit. Oh gitu. Nah, Pernah jumpa hewan apa aja di Batu Katak? Di Batu Katak, Ya. kucing, anjing. Di Beruang, Batu Katak. harimau. Kamu izin maksud- Binye. Kalau kucing Bine itu sama gunggung. itu di Kamu kota maksud di juga kamu maksud banyak. juga Bine. maksud di hutan. Itu di Yes, pet di shop hutan. pun ada di pet shop. Udah tinggal di sini aja lah Binye. Binatang buas, Binek. Di pet Binatang shop pun buas. ada itu. Luas. Apa yang jumpa ya? Gitu Like Binye. tiger or Selama waktu kita bear. patroli di Yes. di berkolaborasi dengan Taman Nasional, jumpa banyak binatang, gajah, Gajah, rusa, rusa. Kalau hutan babi, babi harimau. hutan udah harimau. Babi hutan. Babi hutan juga. Yes. Oke. Harimau Pernah sering ketemu? Enggak sering. Nggak sering tapi Cuma sekali selama 7 tahun. sekali. Sekali. Dia Pertama tidak mau kali- jumpa orang. Tidak mau ketemu orang. Dia mau. Tapi pertama kali Kak Binek ketemu sama harimau, apa yang kamu lakukan? Saya cuma tunggu. Ini ketemunya boleh diceritain Itu di waktu gimana ketemunya? kita ketemu waktu 2019 saya pikir. Atau bukan 20. 20. Tahun 2020. Pada saat apa itu, Binye? Ada di waktu mitigasi konflik satwa liar di Bohoro. Selama waktu itu dia bunuh yang banyak lembu di sana. Dan waktu kita datang kita ada kegiatan untuk pasang kamera untuk identifikasi harimau. Oh, Oh, ada sempat kamera dokumentasi trap juga juga ya? ya? Heeh. Untuk identifikasi siapa yang buat masalah. Ya. Gitu. Dan waktu itu saya punya ide tidur di sana. Ya, Karena di sana ada yang kamar di kebun ya, orang masyarakat. ya, Dan saya bilang, ayo kita tidur di sini. ya. Ya, saya tidur di sana tapi tidak tidur. Melihat. Mau melihat apa yang dia buat di sana. Oke. Langsung pakai kamera malam ya. Yes, yes. Dan dia datang sekitar waktu 6 malam, Ya. sore. Dia datang keluar dari hutan, sekitar 70 meter jauh. Saya, oh, udah di sini. Berarti melihatnya lewat kamera ini ya, Binye ya? Atau Bukan, secara langsung? lihat Langsung. langsung. Oh, lihat langsung, Lihat oke. langsung. Dan sama waktu itu dia nampak saya. Oh, dia lihat segitu, datang ke saya. Datang. Datang pelan-pelan Jarak berapa meter? jalan-jalan. Sekitar 10-15 meter. 10-15 meter tuh dekat loh. Oh, Oke. sama di situ. Ya. Terus Binye nggak khawatir gitu dia akan menerkam seperti itu nggak? Enggak ada, dia diam. Oh, dia diam aja. Ya, itu sama bilang sama pakai rasa ya. Oke. Tidak dapat rasanya takut atau apa, harus lari atau apa. Tidak. Dia diam, tidak ada kuping dia yang tidak segitu ya. Semua yang baik dan dia cuma lihat siapa ini, buat apa. Itu cuman. Terus Setelah itu 1 menit kita nongkrong ya. ternyata Binye suka bercanda juga. Sambil ngopi juga ya Binye ya. Kita udah Kita serius udah loh semangat. dengerinnya. Itu gimana? Udah tegang ini ya karena. Terus habis itu kalau kita nongkrong. Oke. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Binye. Oke. Oke, oke, oke. Binye, kita masih akan lanjutkan ya perbincangan ini. Tapi pemirsa, kita saksikan dulu ini dia penampilan spesial dari Noe and Friends. Tidak. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Yeay. Baik, masih bersama dengan Binyek Harabek ya. Oke, Binyek, tadi kita kan udah cerita nih bagaimana Binyek bisa ketemu langsung dengan harimau begitu ya, secara langsung jarak 15 meter begitu ya Binyek ya. Oke, nah tapi juga pemirsa pengen tahu nih sebenarnya fokus kedatangan daripada Binyek menetap di sini itu apa saja sih kegiatan yang dilakukan begitu? Di Batu Katak. Benar. Ya, itu ada yang paling penting jaga harimau. Menjaga harimau. Menjaga harimau. Oke. Kemudian apa lagi? Ya ada lingkungan semua, tapi paling penting waktu saya datang 2016, saya datang karena kita bangun tim untuk jaga harimau. Oke.
Karena memang harimau ini adalah salah satu hewan yang dilindungi oleh negara karena memang jumlahnya sudah sangat terbatas karena banyak sekali diburu. Sehingga Binyek datang kemari juga termasuk ingin menjaga harimau ya, melestarikan harimau Sumatera ya kan. Betul. Oke, dan agar nanti next time generasi-generasi selanjutnya tetap bisa melihat harimau begitu ya Binyek ya. Aku juga pengen ikut nih nanti. Boleh ikutan ya ke sana? Boleh. Ke Batu Silakan Katak. datang. Pengen jumpa harimau loh. Oh, pengen jumpa harimau. Baik Gina, luar biasa ya. Tapi jangan takut ya Gina ya. Enggak, ada Binek yang udah apa ya expert menghadapi harimau gitu ya. Nanti kan pasti diajarin ya gimana kita harus apa yang harus kita lakukan kalau ketemu harimau. Kita tidak boleh panik ya, bener ya? Betul Kak. Nggak boleh panik. Kalau panik dia pikir kamu seperti Musuh ya. Mangsa. mangsa, betul. Mangsa, right. Karena siapa yang lari? Cuma mangsa. Iya, oke. Berarti tidak boleh lari, Nggak boleh. tidak Oke. boleh. Dan saya yakin juga hewan pasti punya insting ya bahwasannya kalau kita baik begitu ya pasti mereka juga merasa bahwasannya ini dia tidak dijahati kan kayak gitu. Nah, Iya. jadi dia pun tidak akan menjahati kita gitu ya. Yes, betul. Nah, kita juga nggak sendiri, Binek, selain ada Binek di sini, kita juga kehadiran narasumber kita yang Oke. kedua ya. Tapi sebelum kita panggil narasumber kita yang kedua, kita akan saksikan dulu ya bagaimana kegiatan Boleh. Binyek Oke. selama di Batu Katak. Siap. Tentunya berada di hutan, melestarikan flora dan fauna yang ada di hutan. Oke pemirsa, ini dia cuplikan kegiatan daripada Binyek. Di hutan tersebut. Oke. Nah, oke tepuk tangan dong. Nah, untuk sebegitu banyaknya kegiatan ya Binya ya, itu hanya satu yayasan aja atau banyak yayasan yang bergabung di situ? Di Indonesia satu, Oh, di Indonesia satu. Yayasan Hutan untuk Anak. Oh, yayasan Hutan hutan untuk Anak. Oke. Oke, berarti Binek tergabung dalam apa ya? Di Yayasan Hutan untuk Anak itu ya. Dan kita juga menghadirkan narasumber kita yang kedua loh. Oke, Dia juga, nah ini beliau juga manajemennya langsung ya? Iya. Kalau Binek apa? Sebagai apa? manajer ya. Manajer. Manajer Oke. di Yayasan Hutan untuk Anak, kita akan panggil ketua Yayasan Oke. Hutan untuk Anak ya. Baik. Sangat luar biasa narasumber kita yang ini. Kita langsung saja berikan tepuk tangan yang meriah. Inilah dia Bang Nazarudin. Nazarudin. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Oke. Selamat pagi Bang Nazar. Oke, silakan duduk Bang. Yes, silakan boleh duduk. Oke. Minum kopi juga Bang? Boleh. Oh boleh. Kopinya yang pahit atau yang manis Bang? Yang pahit. Oh yang pahit. Bang Fahri? Gula ya. Hah? Jangan pakai Nggak gula. pakai gula Bang yang pahit ya? Enak Bang, enak. Oke, silakan Bang Fahri. Oke, selamat datang Bang Nazarudin di Kopi Pagi ya. Sekali lagi kami atas nama Kopi Pagi itu mengucapkan terima kasih karena udah mau bergabung bersama dengan kita di pagi kali ini ya. Oke, kita minum Oke, silakan dulu ya. diminum Bang Nazar. Oke, Binyek silakan kembali lagi diminum.
Oke. Terima kasih. Dan bagi pemirsa yang ada di rumah ya sembari ngedengerin kita di sini sambil menyaksikan kita silakan diambil minumannya ataupun makanannya biar lebih asik lagi ya Gina ya. Oke, silakan Gina. Udah, aku udah minum. Udah minum. Udah habis, kayaknya mau minta refill. Oke, Bang Nazar, aku manggilnya Bang ya. Bang Nazar sehat ya? Baik, luar biasa. Ini Ketua Yayasan Hutan untuk Anak. Sebenarnya kita penasaran sekali dengan yayasan ini. Tapi sebelum kita bahas tentang yayasan, program-programnya apa, kita juga pengen tahu nih, gimana sih kondisi hutan kita sekarang? Sesuai dengan tema kita nih, apa kabar hutan kita hari ini? Gimana sih kondisi hutan kita? Tapi sebelum dijawab sekarang sama ini? Bang Nazarudin Gina, aku Iya. mau tanya dulu sama Binya. Ini udah berapa lama kenal sama Nazarudin? Boleh. Oke, silakan. Boleh. Bang Binye, udah berapa lama kenal sama Bang Nazar? Udah selama 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. Oke, nah jadi memang ketemunya itu pada saat kapan sama Bang Nazar? Kapan? Ya 5 tahun lebih dulu. Pertemu awalnya itu, Oh, itu apakah awal. dalam satu event kayak gitu, nah pas lagi di hutan atau pas lagi apa begitu? Oh, cuman dari teman. Kita kenal karena ada sama teman-teman. Karena aktivitas lingkungan juga Aktivitas ya, lingkungan Binek ya? juga, betul. Oke, Berarti nah. langsung waktu ke Batu Katak langsung ketemu sama Yayasan Hutan untuk Anak. Waktu pertama kali Pertama kamu kali datang ke Batu Indonesia, Katak Binya emang langsung ke Batu Katak. Ya langsung. Langsung ke dan Batu Katak langsung dan itu tergabung Bersama? bersama dengan yayasan itu. Mhm. Langsung tergabung Ya, dengan sama Yayasan Dulu, Hutan kalau untuk untuk Anak. Tapi yayasannya. tapi waktu itu saya belum kenal Bang Nazar. I Itu see. gitu. Berarti 2 tahun 2 tahun setelah lagi, itu ya. ya. Oke. 2 tahun setelah kedatangan Binye baru ketemu dengan Bang Nazarudin. Nah, Bang Nazarudin gimana nih perasaannya ketemu sama Binye? Kalau perasaan kita ketemu sama Binye sebenarnya ya senang lah. Oke. Kita gimana Iya. Oke. Maaf orang Kenapa Noe? Sebelumnya saya nggak dengar suaranya. Oh iya baik, Oh, biar biar lebih makin jelas denger ya, gitu biar lebih suaranya jelas ya. ya. Oke, iya. Dengar kesana Makasih ya. loh Noe, Makasih, udah Noe, baik banget inisiatif. ya. Iya. gimana orang yang dari luar juga bisa memperhatikan hutan di daerah kita ya, di khususnya Indonesia itu. Jadi sementara kita ada beberapa kawan-kawan paling sedikit kawan-kawan itu yang peduli tentang hutan Ya. ya, itulah. Oke. Seberapa penting sih kita harus melestarikan hutan kita? Oh, kalau seberapa penting itu ya Penting. sebenarnya Menurut Bang Nazarudin wajib sendiri. Wajib ya? Wajib ya. Kenapa Jangan- wajib? Gini ya, hutan itu banyak memberi kita kontribusi tentang kehidupan ya. Ya. Salah satunya oksigen atau banyak yang lain-lain lah yang ini ya yang harus kita pelihara tentang hutan itu gitu. Nah, jadi gimana kita bilangnya, saya sampai nggak bisa Berkata-kata mengungkapkan- gitu ya, mengungkapkan gitu ya. Karena emang mengungkapkan tentang sebegitu hutan itu, pentingnya gitu. lah. Begitu. Nah, Tapi aku penasaran juga nih sama Bang Nazarudin ya. Sejak kapan sih Bang Nazarudin fokus ya ke yayasan ini? Yayasan ini terbentuknya kapan gitu? Kalau yayasan ini terbentuknya sekitar berapa? 7 tahun yang lalu ya. 5 tahun kamu yang 5 tahun ya. Enggak. oke. Kita Bang, kan Bang ketemunya- Nazar boleh lebih Ya, dekat lagi ya, Mike ya? betul. Bang Nazar? Ya. Kita ketemunya 5 tahun yang 5 tahun lalu. yang lalu, Tapi gitu. sebelum kita ketemu itu sudah terbentuk sudah terbentuk yayasannya ya? yayasan itu. gitu. Oke, cuman Bang Nazarudin ini belum tergabung bersama dengan yayasan tersebut. Oh iya. Oke. Tapi Bang Nazar juga cinta terhadap lingkungan berarti ya. Memang terketuk Berarti dulunya hatinya. volunteer begitu ya, Bang ya? Dulunya saya juga aktivis lingkungan. Aktivis lingkungan, ya. Udah semenjak 20 tahun lebih saya ini ya. Saya Berkecimpung di dunia komunitas berkecimpung pecinta hutan. Iya. Oke, nah nyangka nggak sih Bang Nazarudin kalau Binye bakalan selama ini tinggal di Batu Katak? Ya nggak nyangka juga sih. Mungkin kayak sekedar ini ya kunjungan saja begitu ya, tapi Iya. pada akhirnya bisa menetap di sini. Iya. Oke, nah tadi ini kan sudah berdiri 7 tahun yang lalu begitu ya. Iya. Namun awal pertama kali tadi 5 tahun terakhir ketemunya kan, begitu. Nah kemudian itu bagaimana prosesnya bisa
Bang Nazarudin ini bisa bergabung ke yayasan ini? Kita kemarin itu ada kegiatan ya, kegiatan itu mungkin istilahnya kumpul sama komunitas pencinta lingkungan. Ya. Kita lihat, kok ada ya orang-orang dari luar yang memang mau tinggal di hutan itu. Memantau lingkungan, memantau binatang ke ini. Kalau bisa, sementara diri kita sendiri aja belum tentu seperti itu. Gitu. Nah, itulah terdorong saya kenal sama mereka. Oke, dan pada akhirnya memutuskan untuk join bareng. Iya. Dan sampai dengan hari ini, Bang Nazarudin ini selaku Ketua Yayasan Hutan untuk Anak. Nah, itu memang namanya itu emang udah dari sananya seperti itu? Iya, memang namanya memang dari sana seperti itu. Kenapa tahu nggak kenapa latar belakangnya namanya buatnya Yayasan Hutan untuk Anak gitu. Mungkin kalau itu si Binya yang bisa. Oke. Gitu. Binek silakan Binek. Langsung Binye, langsung diserahkan ini. Iya. Binye. Terima kasih, tapi saya belum ada anak. Yayasan Hutan untuk Anak artinya kita melestarikan hutan untuk generasi ke depan. Oh, I see. Yang ada generasi ke depan masih ada hutan liar, masih ada binatang liar, fauna flora, tapi juga tempat di mana bisa dapat rasanya senang, yang contoh. Ya. Dan kalau kita lihat ya hutan di Batu Katak sendiri kondisinya itu seperti apa sih Binek? Kondisi Ya, di Batu kondisi Katak? hutan Batu Katak tuh seperti apa? Oh, Baik kah? baik, Bagus? baik. Itu Batu Katak masuk sama ekowisata. Oh, I see. Sudah jadi ekowisata ya. Menurut Bang Nazar sendiri gimana kondisi hutan di Batu Katak? Kalau kondisi hutan di Batu Katak itu sebenarnya bagi saya juga agak memprihatinkan ya. Apa tuh yang prihatin? Karena masyarakat di sana juga ada yang menanam sawit, gitu ya. Pengalih fungsian Beralih hutan fungsi itu, ya, lahannya. pengalihan fungsian hutan itu seharusnya yang kita jaga, gitu. Sawit itu kan bukan tanaman hutan, Iya betul. ya. Yang harusnya pemerintah memperhatikan itu, gitu. Oke, berarti masyarakat di sana juga masih banyak yang belum peduli ya terhadap hutan. Lambat laun sekarang udah mulai ini ya, karena kehadiran Binye, ada kehadiran ini ya, Yahua di situ dan kawan-kawan lembaga lainnya itu mengedukasi mereka ya insya Allah mudah-mudahan udah mulai dihutankan kembali gitu. Oke. Iya. Nah, Sudah mulai sadar ya. tapi Iya. Gina aku juga penasaran nih ya. Kan kalau kita lihat ini kan dari 7 tahun lalu terbentuknya yayasan tersebut dan itu diprakarsai memang oleh orang-orang Indonesia atau ada campur tangan juga dengan orang-orang yang dari negara Binye kayak gitu. Oh, dari waktu mulai ya? Waktu mulai. Ya, betul. Pertama kali ada yang orang dari luar, yang dari negara saya datang ke Indonesia dan mulai program dengan yayasan di sini, di Yayasan untuk Anak. Dan itu mulai 2011 yang bangun yayasan di sini. Dan member sama buat reservasi, jaga hutan di sana, tapi belum ada monitoring, belum ada program yang sama hari ini atau dulu. Dan ya segitu, selama waktu semua yang bangun. Dan saya dengar juga bahwasannya anak-anak sekolah yang ada di Czech Republic itu juga turut membantu ya untuk bisa kemajuan di yayasan tersebut. Ya, itu yang donatur dulu. Kita yang cari di sekolah di Ceko, dari anak sekolah siapa yang mau bantu, karena dia dapat edukasi dari hutan Indonesia, apa yang bos saya dulu kasih untuk anak di Ceko,
Dan akhirnya sekolah. mereka mau untuk Dan mendonasikan uangnya. sekolah siapa yang mau ikut sama partner, dia kasih kamera hutan, kamera trap. Oke. Dan kita bisa buat kerja bagus di sini seperti monitoring satwa liar di dalam hutan. Oke, dan tentunya gambar-gambar ataupun foto-foto dari satwa liar yang ada di sini itu bisa dikirim juga ke sana ya, bahwasannya inilah hasil daripada kinerja kita yang ada di sini begitu ya. Bisa kalau pertama kali dapat pemerintah Indonesia. Oh gitu. Nah, Kalau ada mitra berkolaborasi bisa. Oke, jadi kita penasaran juga nih, apa sih upaya-upaya yang sudah dilakukan selama 5 tahun ini ya dari Yayasan Hutan untuk Anak terhadap pelestarian hutan gitu, Bang Nazar. Apa saja program-program atau program unggulan upaya-upaya yang sudah yang kalian lakukan dilaksanakan di Yayasan bersama Hutan dengan untuk masyarakat? Anak ini. Program unggulan kami adalah ini ya, membangun ekowisata. Ya. Ya, membangun ekowisata, bekerja sama memberi apa? Pandangan. Ya. Udah itu apa tuh ya? Menyadarkan masyarakat. Menyadarkan gitu. masyarakat, ya. Dia sebentuk kerjasama sama universitas, ya, sama pesantren atau sekolah-sekolah yang ada di Sumatera ya. Itu memberi pemahaman ke Pentingnya anak-anak hutan sekolah. dan satwa yang dilindungi begitu ya, Pak? Iya, pentingnya hutan, satwa, ya, yang ada di Di Sumatera, Batu, gitu. Sumatera Untuk Utara. kunjungan anak sekolah sendiri kan tadi ada siswa, ada mahasiswa juga yang jadi volunteer ataupun terjun langsung ikut ke hutan tersebut. Itu ada penjadwalannya atau seperti apa, Bang Nazarudin? Ada penjadwalannya. Oke. Hmm. Kira-kira dalam sebulan itu anak-anak sekolah itu ataupun mahasiswa itu bisa berapa kali turun langsung begitu mengikuti patroli yang dilaksanakan oleh pihak yayasan? Kalau kita tergantung ya, tergantung mereka nanti yang ini ya, yang mengajukan ke kami gitu. Oh gitu. Nah, jadi kami buat proposal ke mereka, ya tinggal penjelasan. Nah, kalau mereka aja mau ke camp, ayo gitu. Oke, nah. Kemudian untuk kamera trap yang ditaruh di hutan itu apakah sampai dengan saat ini masih berlangsung? Itu Binyak yang Oke, yang Binyak, paham. silakan. Apakah pemantauan satwa liar tersebut menggunakan kamera itu masih berlangsung sampai dengan saat ini? Maksudnya monitoring kalau Iya, masih monitoringnya, ada. Sekarang kita ada bagaimana kita break Oke. karena selama waktu pandemi ada kondisi yang ekonomi berkurangi Oke. dan kita harus break untuk sebentar monitoring kita. Oke, nah berarti untuk pemantauan menggunakan kamera itu diberikan dulu ya, dihentikan dulu. Nah, kemudian untuk pemantauan hewan tersebut sekarang menggunakan apa? Maksud? Sehingga gini, kita menjaga satwa liar, mengetahui kondisi-kondisi satwa liar tersebut. Sekarang penjagaannya seperti apa? Itu sekarang kita penjaga dengan orang masyarakat bersama, di mana kita masuk ke hutan dan patroli bersama, cari jerat di daerah zona penyangga, Oke. di hutan Batu Katak atau dekat batas Taman Nasional. Patroli yang dilaksanakan itu ngapain aja? Patroli seperti ya cari dan sapu jerat, dan juga nginap di hutan bersama dengan orang masyarakat. Oke, kayak gitu. Sekarang kita semua program kita lebih banyak fokus untuk orang masyarakat. Edukasi apa nih yang diberikan ke Ya. masyarakat terkait melestarikan hutan? Edukasi apa yang diajarkan kepada masyarakat? Kan masyarakat ini orang awam yang tidak tahu apa yang harus dilakukan kan untuk hutan. Kontribusi apa yang harus kita berikan untuk hutan? Apa yang diajarkan oleh Yayasan Hutan untuk Anak kepada masyarakat? Bang Ini ya, Nazar. kalau apa yang diajarkan tentang hutan itu sebenarnya kalau untuk masyarakat sekitar sebenarnya itu sudah paham. Sudah paham ya? Sudah paham.
ya tentang peraturan apa yang mereka ini ya, yang mereka ketahui gitu. Yang kita inginkan sekarang ini adalah yang di luar hutan itu bagaimana kontribusinya untuk menjaga hutan itu sendiri. Iya. Dan kadang-kadang kan masyarakat ini kan datangnya cuma mau liburan, kadang gitu kan, karena kan memang abang-abang ini juga ingin menjadikan Batu Katak menjadi ekowisata juga ya, gitu kan. Iya. Kira-kira masyarakat yang datang gitu ya, biasanya mereka Responnya seperti apa? Iya, Gitu? ngelakuin apa aja sih di sana gitu. Keinginan kami masyarakat yang datang itu menjaga lingkungan ya, menjaga Dengan lingkungan. apa? Kalau kita bilang sedikit dia memberi istilahnya mengutip sampah, Lah, ya. menjaga lingkungan itu. Oke, Gitu. jangan buang sampah sembarangan ya. Jangan buang sampah sembarangan. Iya. Gitu. Jadi ya kalau dia ke kantor kami, Ya. itu mungkin bisa kita memberi pemahaman bahwasanya pentingnya hutan itu seperti apa Ya. gitu. Oke. Oke. Edukasi seperti itu yang kita Harus inginkan. diberikan kepada Iya. masyarakat ya. Gina, Oke. dari tadi kita ngobrol gitu Iya. kan bersama dengan Binye dan juga Bang Bang Nazarudin. Di belakang dari tadi heboh kali, kayak mau nanya aja. Iya. Iya. Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya Noe Kita ya, nggak ngerti nanyanya bahasa ya. Indonesia. Alright. Why do you love me? Bukan nyanyi, Nyanyi ya, nanya. Karena saya tadi kan udah bertanya nih sama abang ganteng kan. Iya, Saya mau makasih. tanya bukan Oh, Budi, bukan. bukan Budi, sebelahnya. Saya mau nanya sama abang ya, saya panggilnya abang juga ya. Iya. Iya. Bang Nazar ya, Bang Nazar. Iya. Ya, Bang Nazar. Saya kan juga beberapa kali sering tuh ke sana tuh, ke daerah Bukit Lawang ya. Iya. Ke sana. Jadi kira-kira apalagi yang bisa membuat komunitas orang abang itu buat wisatawan terkhususnya orang lokal ya Indonesia. Karena mungkin banyaknya orang lokal kita itu yang masih sampai sekarang itu memang sulit untuk memahami kalau sungai atau pinggiran sungai itu harus memang dijaga dengan baik gitu. Contohnya itu kalau mereka kadang bakar-bakar ikan di pinggir sungai itu kan. Atau masyarakat yang ada di situ juga terkadang masih sering membuang kayu-kayu yang bangunan itu ya. Mereka bangun hotel atau apa gitu. Mereka sembarangan aja gitu buang kayu di pinggiran sungai itu. Kira-kira ada nggak gerakan dari komunitas abang yang untuk mensosialisasikan lagi untuk mereka-mereka ini misalnya di pinggiran sungai itu kalau mau bakar-bakar boleh ya. Noe, Panjang kalian nih bisa pertanyaan tidur saya. dulu nggak sih, Noe? Boleh. Ini memang panjang bang pertanyaan saya. Ya, Bang, 2 hari Bang, nih, 2 dia hari. nanya apa Bang? Nggak ngerti Ya, kan? Bang? intinya Kami bang, nggak ngerti, Pertanyaan Bang. dia nih, Bang. ini kan saya juga mau cerita sama abang. Mau Maksudnya cerita saya apa juga sih? Cerita aja meluarkan dan- kekeluhan saya di sana. Apa keluhannya? Kalau bisa cerita Biar aja lah dulu. biar masyarakatnya itu jangan sembarangan lah gitu lagi. Atau ada buat pamflet gitu kan, abang bilang jangan buang sampah sini woi gitu. Misalnya gitu bang. Oke, nah ada 2 pertanyaan sih yang aku tangkap. Ya, ada yang ngerti Gimana ya Budi? berapa pertanyaan? Budi Nggak ada pintar. Oke, yang pertama Bang, apa upaya promosi yang dilaksanakan pihak yayasan agar mengundang para wisatawan baik datang. dari lokal gitu kan untuk bisa berkunjung? Karena kan tadi visinya ke depan adalah menjadikan daerah tersebut menjadi ekowisata kan kayak gitu. Nah, apa yang dilakukan gitu? Jadi ini ya, kalau pertanyaan itu kurang kutangkap tadi. Jadi kalau yang dilakukan untuk ini ya, Mempromosikan, untuk nah. mempromosikan ya itu maunya bekerja sama pemerintah, ya. Untuk ini ya, untuk mempromosikan ekowisata di ini ya, di Batu Katak, terkhususnya Batu Katak ya, nah, di komunitas kami itu. Kalau untuk menjaga sungai, ya sekarang kita juga bekerja sama pemerintah desa itu membuat peraturan tentang lubuk larangan ya. Lubuk larangan ya, Binya ya. Ada itu. Apa tuh? Lubuk larangan itu dia tidak boleh
menyetrum ikan, Oke. tidak boleh menjala ikan gitu. Hanya boleh kita itu Memancing? memancing ikan itu. Oke. Yang di apa? Yang disarankan? Iya, yang disarankan. Jadi kalau katanya membuang limbah itu udah kita buat juga satu pelang-pelang yang membuat jangan buang sampah sembarangan. Ya. Tong sampah. Jangan istilahnya membuang limbah itu sembarangan ke sungai itu yang mungkin yang sudah kita lakukan itu. Oke, itu tadi ya. Banyak yang udah dibuat ya, Noe ya. Tinggal kesadaran manusia. Tinggal kesadarannya aja. Oke. Kenapa Gina kok melotot saya? Saya jadi takut Gina natapnya seperti Emang itu. iya ya? Oke, keren sih sebenarnya ya. Jadi menyadarkan masyarakat juga karena memang sekarang masyarakat nggak peduli sama hutan gitu ya. Banyaknya mau main liburan doang, menikmati hutan tanpa mau menjaganya. Nanti kita akan ngobrol lagi ya Iya. sama Bang Nazar sama Binek Binek. juga di sini. Karena masih banyak yang mau kita tanyain juga Benar nih sebenarnya sekali. ya. Namun kita akan break dulu sejenak ya pemirsa. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Pagi dan ini dia Noe and Friends. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Ya, masih bersama dengan Bang Nazarudin dan Binyek ya. Oke, dan pemirsa kita tadi sudah banyak sekali ya bercerita bagaimana pihak dari Yayasan Hutan untuk Anak ya berkontribusi besar bagi hutan yang ada di Langkat ya Gina ya. Betul, Oke. pokoknya mereka luar biasa ya. Untuk anak Indonesia, untuk regenerasi anak Indonesia, hutan itu sangat penting seperti disampaikan oleh Bang Nazar dan juga Binek tadi ya. Dan memang mereka sudah banyak nih kontribusi yang sudah mereka buat. Namun setelah upaya-upaya yang sudah abang-abang lakukan sejauh ini, apa sih dampak yang sudah dirasakan sekarang oleh masyarakat sekitar gitu ya? Apalagi tadi dibilang sama Bang Nazar, banyak sekarang orang-orang yang nanam pohon sawit ya. Tapi sekarang udah banyak edukasi untuk bisa mengurangi itu. Tapi sekarang gimana nih dampak ke masyarakatnya sendiri? Apakah sudah ada perubahan dari yang dulu? Binek boleh dijawab? Coba, Ya, dampak yang sudah dirasakan sekarang apa nih bagi masyarakat sekitar terkait program-program atau upaya-upaya untuk melestarikan hutan yang sudah kalian jalankan? Oh, selama waktu 7 tahun dari waktu saya pertama kali datang ke Indonesia, ya banyak jauh sekarang. Banyak Perubahan jauh, jauh ya? kalau saya kontribusi ya waktunya itu dan waktu sekarang. Ya, Udah banyak orang paham tentang lingkungan, Iya. kenapa penting perlu jaga. Di daerah Batu Katak tidak ada terlalu banyak sawit sama kalau kita hitung yang di zona penyangga, semua sawitnya di sana berkurangi pemburuan banyak juga. Ada yang lebih banyak orang berfokus untuk ekowisata Iya. dan kemajuan untuk ekowisata. Banyak orang buka jiwanya dia untuk belajar baru tentang bunga Amorphophallus yang punya mereka di sana, rafflesia lingkungan dia di sana. ya, Dan bantu kita juga banyak yang tentang sampah-sampah dari kampung. ya. Banyak orang paham setiap tahun lebih banyak dan setiap tahun lebih cepat. Masuk. Makin Binya banyak. pernah enggak sih sama Bang Nazarudin juga ini ketemu sama orang-orang yang apa ya, yang malah merusak hutan. Kan selama ini kan kita ke hutan nih gitu kan, tapi kayak ketemu dengan orang-orang kayak melaksanakan penebangan yang tidak sesuai dengan standar, kemudian tadi yang melakukan penyetruman ikan kan kayak gitu, nah yang di sungai-sungai kayak gitu. Nah pernah nggak sih ketemu dengan orang-orang yang seperti itu? Kebanyakan orang banyak menghindar kok kalau Udah ketemu? aja kalau ketemu sama kami gitu. Oh, gitu. Takut ya. Tapi pernah kayak ketangkep basah nggak sih menyaksikan mereka melaksanakan seperti itu gitu? Sejauh ini belum, Belum, tapi Binyek belum nggak tahu juga kita Oke. ya karena yang Sering- ini ya yang
paling Terjun sering ya? itu terjun ke lapangan itu si Si Binyek. Binyek. Oke. Binyek pernah nggak sih ketemu sama orang-orang yang berusaha malah merusak hutan gitu? Kayak melaksanakan penebangan secara sembarangan, tidak sesuai dengan standarnya, kayak gitu. Nah, atau malah mengambil apa kayak flora dan fauna yang ada di hutan kayak gitu. Nah, tapi sebelum dijawab Binyek, ini kita sudah ada penelpon ya, yang juga tentunya ingin bertanya langsung bersama dengan Binyek dan juga Bang Nazarudin. Ya, halo selamat pagi, dengan siapa dari mana? Iya, selamat pagi dengan kopi pagi. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Deli. Bapak Deli ya Pak ya? Iya, di Serdang Bedagai. Bapak Deli di Serdang Bedagai. Oke Pak, silakan pertanyaannya Pak. Ya, temanya hari ini tema apa? Tema kita hari ini tentang apa kabar hutan kita Pak? Hah? Apa kabar hutan kita Pak? Oh, apa kabar hutan kita? Ah, Nah, itulah yang jadi apa namanya? Oke, pemirsa sepertinya kita mengalami kendala bersama dengan Pak Deli tadi. Terputus ya Gina? Terputus, nanti boleh ditelepon lagi ya Pak Dery ya. Nah kita kembali lagi nih ke Bang Binyek dan juga Bang Nazar. Untuk kita ini apalagi aku dan juga teman-teman yang lain yang tidak bersinggungan langsung dengan hutan, yang tidak tinggal di hutan. Kontribusi apa sih yang bisa kita berikan untuk hutan nih Bang Nazar? Binyek dulu. Binyek, ayo Binyek. Aku ulangi ya pertanyaannya ya. Biasanya di Ceko pakai bahasa apa sih? Bahasa Ceko. Bahasa Ceko ya? Oh sulit juga nggak bisa bahasa Ceko ya, bahasa Indonesia aja ya. Oke. Ya, untuk kita yang tidak tinggal di hutan, kita kan tinggalnya di kota yang tidak bersinggungan langsung dengan hutan. Apa kontribusi apa yang bisa kita lakukan untuk hutan? Untuk masyarakat yang tidak tinggal di hutan? Menurut saya paling penting hormati. Hormati ya? Hormati yang Ya. hutan. Sama pohon, Yes. ya sama tidak buang sampah kemana-mana. Ya. Tidak buru-buru binatang atau Ya. pegang Ya. atau cabut yang semua yang kamu jumpa Ya. dari tanah. Itu yang paling penting, kasih hormat saya pikir. Itu kalau kamu pergi ke tempat ekowisata, paling penting juga yang banyak orang datang dengan sampah mereka. Ambil sampah juga kembali atau kalau dapat tong sampah kalau ada di desa. Ya. Itu menurut saya yang paling penting untuk wisatawan. Oke. Udah kolaborasi sejauh apa yang sudah pernah dilakukan? Kolaborasi sama siapa saja? Kolaborasi yang dilaksanakan bersama stakeholder siapa aja begitu? Kolaborasi selama waktu Dari awal sampai dengan saat ini? dengan pemerintah, Dengan pemerintah, kemudian Pemerintah dukung? dukung? Taman Nasional Balai Besar, Oke. Oke. ya, KLHK ya, dan KPH. Oke. Ada lagi dengan organisasi lain juga ada banyak di sama-sama daerah yang lain juga kita buat setiap tahun Ya. workshop stakeholders Oh, oke. bersama, dan kita jumpa bersama semua yayasan di daerah kita Bukit Lawang Bohorok dan buat rencana tahun depan itu kita seperti sinkron ya program-program kita karena misi-misi sama semua Yes, punya. yes, yes. Berarti untuk 1 tahun ke depan programnya juga udah dibuat ya? Ada yang kita buat bersama, tapi betul yayasan ada program-program sendiri dan Yes. dengan kolaborasi yang dengan stakeholder lain ada lain juga. Oke. Oke, Gina, kita juga tentunya penasaran ya apa yang dilaksanakan oleh pihak yayasan Yes. terhadap alam dan juga flora dan fauna yang ada di sana. Gitu. Ya. Langsung aja kita saksikan pemirsa, ini dia cuplikan video bagaimana kegiatan Yayasan Hutan untuk Anak. Kita ada kegiatan. Oke, Ada kegiatan. Biru. ini Video. gambaran ya Bang Nazarudin terkait dengan tempat yang selama ini begitu. Ini apa ini? Pondok-pondok ini Binek apa ini? ini apa? Lagi ngapain? Itu akomodasi kita bilang itu wild camp Oke. di dalam reservasi kita. Ya. Oh, oke. Di mana kita kasih edukasi untuk anak, mahasiswa, Oh, di situ relawan-relawan tempatnya juga.
semalam saya kembali sore setengah 7 malam dari sana. Selama 1 minggu saya tinggal di sana. Tinggal di Hutan. di hutan. Ada reservasi kita langsung di batas Taman Nasional. Oke. di Malaysia. Kalau 1 minggu berada di hutan gitu, makan dan minumnya bawa bekal sendiri atau Ya gimana? dari kampung. Berarti persediaan lengkap begitu ya? Dan mereka juga nanti kalau ada relawan yang mau ke hutan itu, mereka marah kalau dipetik satu Daun. satu lembar daun aja mereka Oh marah. gitu, nah. Nggak boleh Jadi ya. memang Nggak boleh. benar-benar harus menjaga kan kayak Iya. gitu nah. Itulah saking cintanya terhadap alam ya. Kami bisa menangis. Ini itu program kan, sosialisasi apalagi apa ini? ditebangin apa Itu edukasi ini ya, hutan itu. Yes. masyarakat dan mahasiswa. Oke, nah. Mahasiswa, anak kampung juga, ada komunitas di Kampung Batu Kata juga. Teman-teman Binya yang dari Czech Republic ada berapa orang yang stay di sini? Atau hanya Binya Sendiri. sendiri? Oke, berarti yang lainnya hanya berkunjung liburan Ya, begitu ya? betul. Oke. Oke, ini masih lengkap ya Gina ya? Ya. Semua hewan-hewannya. Cantik ya, cakep sekali, bagus. Bagus sekali. Ya boleh sama-sama kita Utamanya berikan dong. tepuk tangan dong, luar biasa ya. Memang alam itu sangat indah ya. Makanya memang harus dari diri kita sendiri yang sadar akan untuk menjaganya. Kalau enggak kita nggak bisa lihat yang indah-indah lagi gitu ya. Tapi event ataupun kegiatan apa sih yang paling besar yang pernah dilakukan di sana? Paling besar. Iya, kegiatan misalnya ada berapa peserta yang Yang berpartisipasi ikut. paling besar gitu Yang ikut hitungannya. patroli misalkan ada berapa Yes. orang kayak gitu yang paling Oh, banyak. kalau patroli atau selama 6 tahun kita ada tim patroli khusus yang saya kasih yang ilmu dan training Ya. untuk tim-tim bagaimana main di hutan, bagaimana pasang kamera, Ya. kumpul-kumpul data itu menurut saya yang penting apa yang kita sudah kasih ke orang masyarakat seperti bagaimana jaga hutan dan buat tim patroli. Oke. Biasanya Dan lagi berapa orang yang turun patroli? itu ada 4 orang. Oke. Orang masyarakat siapa yang kita kasih rekrut Oke. atau training. Binya kita tahan sebentar ya, karena kita sudah ada penelpon masuk, Gina. Udah. Oke, boleh. ya. Halo, selamat siang. Dengan siapa? Dari mana? Halo, Ya, halo, selamat siang. dengan Pak Eni. Dengan siapa, Ibu? Soemi? Ibu, boleh dikecilin dulu televisinya, volume televisinya dikecilin dulu. Iya ya. Iya, silakan Ibu pertanyaannya, Bu. Iya dengan Ibu Eni di Serdang Bedagai. Iya, Ibu Eni dari Serdang Bedagai. Ya, silakan Oh, Ibu iya. pertanyaannya. Saya kan istilahnya punya hutan. Heeh. Nah, saya kan punya hutan. Nah, maksud saya Ya, halo. Ya, Ya, halo. lagi-lagi terputus ya, Gina ya. Ini mungkin Oke. harus isi pulsa dulu kali ya. Atau mungkin Oke. sinyal, memang tadi agak apa ya, kurang Iya. terdengar jelas suara ibu ya. Mungkin TV-nya boleh dikecilin dulu volumenya ya. Binya, ini teman-teman Ya. saya pada komen di media Ya. sosial saya ya. Apa tuh? Mereka pengen banget disapa oleh Binya ini menggunakan dengan bahasa Ceko. Nah, Oh karena iya, mereka boleh dong. sedang menyaksikan di sana pengen disapa begitu ya. Mungkin boleh nyapa pemirsa dengan bahasa Czech Republic? Ya. Iya. Samozřejmě, že můžu mluvit česky. Boleh ke Eh, kamera? Selamat siang. Mungkin selamat siang ya. Ya. Dobré poledne. Saya jmenuji se Zbyněk Hrábek a jsem velmi rád, že můžu být v TVRI. Wah, asing banget. Aku belum pernah dengar sama sekali sih bahasa Mau belajar itu? Ceko. Artinya nggak tahu. Nggak tahu artinya apa tuh? Gini loh, selamat siang pemirsa. Nama saya, Iya. waktu tadi perkenalannya. Iya. Ya, saya sekarang lagi berada di TVRI Oh, itu. iya. Oh, Ya kan Bang? Ya kok kan? tahu Iya, sih? tahu lah. Oke.
Kamu Orang sudah kan tadi pernah udah ke Ceko? dijelasin. Kalian yang nggak dengerin. Abang sudah pernah ke Ceko saya pikir. Pernah ke Ceko? Iya pernah. Oke. Dalam mimpi ya? Suka bercanda ya Noe ya. Gimana Gina? Seru ya ternyata ya, tapi sebenarnya saya salut sih lihat Binek yang memang dari luar datang ke Indo, perhatian dengan hutan Indonesia. Sedangkan kita yang memang masyarakat Indo, kebangsaan Indonesia, kenapa kita nggak peduli gitu ya. Nah sebenarnya ini langkah yang baik, apalagi dari Yayasan Hutan untuk Anak untuk menyadarkan kita semua ya. Untuk bisa mencintai hutan, apalagi program-programnya sangat menarik sekali. Nah ke depan apalagi nih yang ingin Binek capai? Ataupun goals-goals yang ingin dilakukan ke depannya apalagi? Sekarang saya sekarang pikir tentang itu, bagaimana membalas yang kenapa saya peduli dan orang yang Indonesia belum cukup atau mungkin banyak orang sudah peduli tentang alam. Tapi itu karena kamu belum bangun di dalam hutan. Oh gitu. Berarti tidur dulu di hutan, Iya, nyenyak gitu. merasakan bagaimana tinggal di hutan itu akan jauh lebih bisa mencintai. Oh camping Begitu. dulu Betul, kita ya. Noe, Pas. ayo kita Ayo camping. dong Noe, camping bareng, kita ke sana ya. Iya, boleh nanti kita jadwalin ya. Oke, Berarti bisa. kopi pagi absen dulu Ibu Cici, gimana? Oh, kita bikin acara di sana ya. Kopi pagi, bangun tidur kopi pagi ngemping ya. Ngopinya di hutan, kan seru hutan, juga itu seru ya. ya. Boleh. Iya di pinggir Iya, sungai. boleh nih Bu Cici di Paling enak pikir kopi produser gayo kita di Bu Cici ya dalam yang hutan. lagi Paling enak. Oh, mana Bang Raffi tadi? Boleh di-refill nggak kopinya? Soalnya lebihnya udah habis ini. Oh ya udah. Ya, Pak Nazar juga ini apa nih yang ingin dilakukan ke depannya sejauh ini? Yang ingin kami lakukan ke depannya itu adalah kalau bisa pihak dari pemerintah itu nih ya memperkuat lagi tentang peraturan dan hukum untuk ini ya kelestarian hutan itu sendiri. Gitu. Iya, iya. Dan juga kita mohon kepada pemerintah itu juga jangan juga sembarangan mengeluarkan izin-izin konsesi yang ada di kawasan hutan itu yang membuat kita sekarang ini sangat-sangat tertekan. Jadi bukan ini ya, bukan hanya hutan di Bukit Awang aja, dan kalau kami ya mau hutan di seluruh Indonesia yang harus dilestarikan gitu. Mungkin dukungan-dukungan itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan kawan-kawan NGO di luar sana juga gitu. Oke, nah gini kita masih akan lanjutkan perbincangan ini, tapi kita juga akan menyaksikan ini penampilan spesial yang sudah ditunggu. Terima kasih banyak. Ya terima kasih Anda masih bersama dengan kami di sini di Kopi Pagi. Ya, seru banget ya obrolan kita di pagi hari ini bersama dengan Binek dan juga Bang Nazar ya di sini. Dan kita udah tahu ternyata banyak sekali program-program yang dijalankan oleh Yayasan Hutan untuk Anak ya. Dan mungkin ini bisa menyadarkan kita semua gitu ya. Benar. Mungkin aku juga pengen tanya dulu nih sama Bang Nazar ataupun Binek. Kan banyak nih masyarakat yang tinggal di sekitar hutan gitu ya. Apa sih yang ingin kalian sampaikan untuk masyarakat yang tinggal di sekitar hutan? Boleh disampaikan orasinya orasi. Mungkin Binek silakan. Bahasa mahasiswa ya gini ya. Mahasiswa banget. Kasih bertanya. Menurut saya keliling Taman Nasional, semua Taman Nasional ada kita panggil zona penyangga, Ya. buffer zone ya, di mana tinggal orang masyarakat dan di mana ada banyak konflik dengan hutan liar atau satwa liar dan orang masyarakat karena orang masyarakat perlu hidup di zona penyangga juga. Ya. Dan targetnya besar kita atau goal ada yang dapat kondisi kembali dan berfungsi zona penyangga seperti orang manusia dan hutan liar bisa hidup bersama di dalam harmonis.
Dan orang masyarakat dapat kondisi yang cukup bagus untuk hidup, dan juga satwa liar dapat kondisi bagus juga untuk hidup, ya. dan bisa hidup bersama. Ya, itu sih harapannya mereka bisa hidup berdampingan ya. Betul, Bisa ya. bersama-sama gitu ya. Oke, Budi ada lagi yang mau ditanyain? Oh iya, mohon izin ini Binya ya. Kenapa? Ini kan Binya ini kan cinta kali begitu ya Iya. dengan hutan Indonesia, Yes. khususnya hutan yang ada di Langkat begitu Iya. ya. Mohon izin Binya sudah memiliki pasangan? Pribadi ya ternyata Karena ya. biasanya kalau bule datang ke Indonesia itu kan banyak digandrungi kan gitu sama Banyak orang-orang fans. Indonesia. Iya, banyak fans orang fans Indonesia. kan kayak gitu. Kak, noh. Binek banyak fansnya juga nggak sih kayak di gitu, Indonesia? Iya, gimana? Tapi kamu sudah membalas. Apa itu? Saya sudah nikah. Oh, sudah menikah. Sudah nikah dengan hutan Indonesia. Oh, sudah menikah dengan hutan Indonesia, tepuk tangan dong. Karena cinta, lebih memilih ini mencintai hutan kayaknya Gina. Tapi belum nikah. Oh, belum. Kita bisa bilang belum cocok. Oh, belum cocok ya. Ya, belum ada perempuan siapa yang cukup kuat tinggal di hutan dengan saya. Syaratnya Oh, harus syaratnya? bisa Iya, iya. hidup di hutan gitu. Berarti Nah. harus bisa sama-sama hidup di hutan ya. Iya, Oke, oke, oke. jadi keinginan si Binya ini juga akan menjadi warga negara Indonesia. Oh, berarti saat ini Sangat dipilih. status kewarganegaraan masih Czech Republic? Masih cek Belum warga negara Indonesia, tapi akan jadi negara. Jadi warga negara Indonesia. Mau. Keinginan besarnya. Oke, mudah-mudahan dan ketemu juga jodohnya, nanti ada yang bisa dibawa ke hutan, tinggal bareng di hutan bersama dengan penghuni hutan kan kayak gitu. Iya. Berarti yang back to nature gitu ya. Back to nature ya. Kembali ke alam ya. Kembali ke alam. Dia juga ini ya, si Binya ini dia apa? Vegetarian. Oh, vegetarian. Memang Jadi suka ini ya makanan. saking cintanya kepada alam itu tadi, mereka aja jadi untuk makhluk hidup itu yang nggak ini ya, yang dia tidak ini ya, tidak memakan hewan yang tidak memakan hewan itu. Oke, tidak makan daging begitu Iya, ya. tidak Ya, makan tidak daging. makan daging ya. Oke, berarti oke. sayur-sayuran, buah-buahan gini. Wah, keren sekali, luar Sangat biasa sehat ya. sekali ya. Semoga pokoknya lancar lah seluruh program yang telah dilakukan oleh Yayasan Hutan untuk Indonesia. Mungkin kita mau tahu lagi, ini pertanyaan terakhir karena nggak terasa Sebagai waktunya sudah di statement penghujung closing ya. acara ya. Apa sih pesan dan juga harapan untuk hutan Indonesia, Bang Silakan Nazar? Bang Nazarudin. Harapan kami ya untuk hutan Indonesia itu ya haruslah hutan yang sudah rusak itu harus dikembalikan ke hutan sebagaimana mestinya ya. Dan program-program itu harus disinkronkan dan pemerintah juga harus mendukung ya program-program yang ada di lembaga-lembaga atau di kita juga di khususnya Sumatera Utara ya. Ya. Nah, Oke. Oke. Mungkin itu Selanjutnya aja. dari Binya sendiri mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Oke, pertama kali saya mau bicara yang terima kasih banyak untuk panggil saya ke TVRI Oke. untuk minum kopi pagi. Iya, terima kasih. Dan untuk terima kasih banyak untuk bicara-bicara tentang hutan dan berfokus positif untuk hutan Indonesia karena dia perlu. Dan itu juga kenapa saya jaga hutan di Indonesia karena dia penting untuk seluruh dunia. Karena minum air. Kalau kita tidak ada hutan Indonesia, mereka di luar negeri di mana-mana tidak ada air minum. Oke. Dan menurut saya hutan hujan kita perlu jaga dan melestarikan untuk generasi ke depan di mana akan kita bisa dapat cukup banyak air minum, tanahnya sehat, udara sehat juga, dan rasanya sehat. Oke. Paling penting yang kita bisa hidup bersama dan kasih seperti dapat contoh bagaimana hidup di dalam merdeka sama hutan liar. Karena
saya lihat merdeka cuma di dalam hutan. Oke, baik. Tepuk tangan dong buat Binye dan juga Yes. Bang Nazar Sekali ya. lagi terima kasih Binek Harabek dan juga Bang Nazar sudah hadir di studio TVRI dan juga sudah sharing ya. Ini mudah-mudahan kita semua makin mencintai alam, makin mencintai hutan untuk generasi kita ke depan ya tentunya. Oke, kalau begitu kita berdua pamit. Saya Gina Febriona. Dan saya Muhammad Budi SR. Jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi setiap Senin sampai dengan Jumat. Selamat siang dan sampai jumpa. Bye-bye.